Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin atau beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum memakai sutroh ketika dalam keadaan sholat. Namun belum sampai kepada akhir pembahasan karena waktu yang membatasi kita. Maka kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih tentang bagaimana sebenarnya sunnah dalam menggunakan sutroh tersebut. Baiklah, kita ulangi sedikit saja dari pembahasan kemarin. Kemarin dianjurkan untuk sholat dengan dekat kepada tembok atau dekat kepada tiang atau benda-benda yang kokoh. Atau jikalau tidak ada itu, maka ditegakkan kayu yang setinggi 2/3 hasta. Kalau tidak ada, maka hamparkan sajadah atau dibuat tulisan atau goresan jikalau kita sholat di luar masjid. Baiklah, selanjutnya di dalam kitab ini dikatakan yusannu an la yaj'ala sutrata tilqa'a wajhi bal an yaminihi aw yasarihi. Disunnahkan untuk tidak meletakkan sutrah tersebut pas di depan wajah kita, tapi digeser sedikit ke kanan dan ke kiri. Jadi begitu sebenarnya. Dia tidak terlalu dekat dengan jidat atau dahi kita. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaraba minhu. Setiap saf itu menjadi sutrah bagi orang yang di belakangnya. Saf yang kedua sutrahnya apa? Saf yang pertama. Saf yang ketiga di mana sutrahnya? Saf yang kedua. Maka setiap saf itu sudah dianggap sebagai sutrah. Sutratul imam, sutratul man khalfahu intaha. Ini pendapat Imam Al-Baghawi. Sutrah imam menjadi sutrah bagi orang yang berada di belakang imam. Jadi kalau kita sholat di saf yang pertama, menurut Imam Al-Baghawi, sutrah kita bukan di tempat sujud kita, tapi sutrah kita adalah sutrah imam. Ini menurut Imam Al-Baghawi. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu min al-imam aw as-saff al-awwal fama allazi qaddam qala sayhuna kullu muhtamalin. Ini ada pilihan-pilihan. Jikalau kontradiktif, ada pilihan-pilihan salat dengan menggunakan sutrah yang pertama, atau salat di saf yang pertama, atau salat dekat dengan imam. Maka manakah yang lebih utama dari tiga pilihan ini? Kata guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, kullu muhtamalin, semuanya sesuai kondisional, semuanya bagus. Mau salat dekat imam, insyaallah bagus, banyak pahala. Salat menggunakan sutrah bagus juga. Salat dekat dengan imam juga bagus. Maka ada tiga pilihan. Tapi ingat, ketika kita salat di Masjid Nabawi di Madinah, wa zahiru qawlihi yuqaddamu as-safful awwal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidihi al-muhtasi bil mudha'afa taqdimu nahwi as-saffil awwal intaha.
Namun ketika konteksnya kita salat di Masjid Nabawi, maka yang lebih utama itu salat yang berada di saf yang pertama. Meskipun kita tidak dekat dengan imam, insya-Allah kita mendapatkan pahala yang banyak selagi kita salat di saf yang pertama. Meskipun saf kita itu jauh atau di luar masjid, namun dalam barisan saf yang pertama. Ini konteksnya adalah Masjid Nabawi. Dikuatkan oleh ulama mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya, wa iza shalla ila shay'in minha fi sannu lahu wa liwayhi damumarin bainahu min sutrah al-mustawfiyati lis-suruti. Ingat, disunnahkan bagi orang yang salat untuk menolak. Ada dua, orang yang salat dan orang yang tidak salat menolak, mengingatkan siapa yang ingin lewat di hadapan orang salat. Inilah tujuan beragama tersebut, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu menjaga kehusukan, kenyamanan saudara-saudara kita. Dalam keadaan salat saja kita jaga keamanannya, apalagi di luar salat. Di orang yang salat dia menolak dengan meluruskan tangannya. Dan ingat, kita yang duduk di sampingnya yang tidak salat harus juga mengingatkan kalau ada orang yang ceroboh, yang ingin lewat di hadapan orang salat. Dan orang yang tidak salat mengingatkan tadi, insya Allah mendapatkan pahala. Jadi ingat, ditolak, diingatkan kalau ada saudara-saudara kita yang terburu-buru dan ingin lewat di hadapan orang salat. Dan ini masih banyak orang yang menganggap ini hal yang biasa saja. Maka kita yang sudah mempelajarinya, maka amalkan dan sampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Kenapa? Wa qad ta'adda bi mururihi li kaunihi mukallafan. Karena orang yang lewat di hadapan orang salat itu dia telah berlaku zalim, artinya dia berdosa. Dalam hadis dikatakan, kalau dia menunggu 40 hari atau 40 tahun, 40 menit, maka lebih baik dia menunggu daripada dia lewat di hadapan orang yang salat. Artinya apa? Ini menunjukkan azab atau dosa yang sangat besar. Selanjutnya, agama Islam ini agama yang tidak kaku. Ketika kita haram lewat di hadapan orang yang salat, tapi jikalau konteksnya orang yang salat itu yang ceroboh, maka kita tidak apa-apa lewat di hadapan orang yang salat. Bagaimana cerobohnya? Biwuqufin fi tariqin. Dia salat di tempat orang berlalu lalang. Itu dia salat di pintu itu, pintu keluar masuk. Kalau ada orang salat di pintu keluar masuk, kesalahannya dia yang salat, bukan kita. Jikalau tidak ada jalan, kita tidak apa-apa lewat di hadapannya. Tapi kalau masih bisa menghindar, ya baik menghindar. Tapi ini adalah bentuk kecerobohan dari orang yang salat tersebut. Di agama kita, agama yang tidak kaku, ada pengecualian yang mana ini Allah mudahkan melalui perkataan ulama-ulama kita. Yang kedua, atau dia salat di saf yang mana saf yang di depannya masih kosong. Saf yang di depan ini masih kosong, tapi dia masih salat di tengah-tengah ini dan tidak ada jalan. Maka dia yang ceroboh. Kenapa di depan masih kosong, tidak salat di depan dan lebih aman supaya orang tidak lewat di hadapan kita. Maka ini menjadi kesalahan bagi orang yang salat tersebut. Maka dua keadaan ini membolehkan orang lewat di hadapannya dan orang tersebut tidak berdosa. Karena yang ceroboh adalah orang yang tidak pandai memilih tempat dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan falidahilin harqus sufufi wa in kasrata hatta yasuddaha. Ini bahkan jikalau kita salat berjamaah, semua saf ini sampai ke belakang itu penuh oleh orang. Tapi di saf yang pertama ini ada yang berhadas, batal wudunya. Misalnya salat zuhur tadi, batal wudu di rakaat yang kedua. Maka dia ke belakang dan pergi ke toilet. Ada orang yang baru masuk,
Saf yang kedua ini tidak paham pula. Saf yang kedua tidak maju ke depan. Yang di samping ini tidak pula bergeser supaya yang di sana pula yang maju yang paham. Tidak ada yang paham. Berarti saf yang pertama masih ada kelonggaran. Maka orang yang baru masuk dia boleh merobek saf dari belakang sana, dia lewat ke depan ini dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena yang menjadi kesalahan adalah orang-orang yang di saf yang kedua. Kenapa saf yang pertama masih kosong, dia tidak tutupi, dia sempurnakan. Maka lewatnya tadi dari belakang sana melewati banyak orang yang sholat, dia tidak berdosa. Karena yang menjadi kecerobohan orang-orang yang tidak paham dalam menyempurnakan saf sholat tersebut. Oleh karena itu, sempurnakan saf. Kalau tidak sempurna sah berjamaah tapi sia-sia, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Maka saf yang pertama sempurnakan dulu, baru saf yang kedua. Jangan sampai saf yang pertama masih longgar, kita sudah mengisi di saf yang kedua. Sia-sia kita sholat berjamaah, sah berjamaah melepas beban sah, tapi pahalanya tidak didapatkan. Mudah-mudahan dengan apa yang dibacakan ini kita paham dan mengetahui dan bisa kita amalkan. Dengan kita beribadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan kehusukan dan pahala yang banyak dan kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.